Halo, selamat pagi anak-anak Miss kelas 9. Bagaimana kabarmu? Ya, Miss harap semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Miss Helfrida hari ini dalam pelajaran seni budaya. Jadi, mari persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Sebelum Miss memberikan materi hari ini, Miss mau mengingatkan kembali kepada anak-anak Miss untuk selalu tetap menjaga kesehatan. Tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, tapi masih tetap di bab 1 seni lukis. Oke, poin materi kita hari ini itu ada 2 poin, D dan juga E. Yang poin D itu jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan. E, prosedur berkarya dan seni lukis. Sebelum ke materi, Miss mau menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran. Ada 2, yaitu memahami jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan, dan berikutnya memahami prosedur berkarya dan seni lukis. Oke, kita akan masuk ke materi. Silahkan kamu buka buku paketmu halaman 16. Ya, di situ yang pertama ada poin D, jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan. Kreativitas dalam mengolah bahan dan juga media dalam melukis itu melahirkan teknik melukis tertentu. Ya, teknik melukis ini sudah dipakai sejak zaman pertengahan, sehingga menambahkan keragaman karya seni lukis. Dalam jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan itu ada 4. Yang pertama itu lukisan cat air ataupun akuarel. Iya, di mana lukisan cat air ini ya biasanya dipakai dalam teknik cat air yang berbentuk pasta, ya, yang dicampur dengan air. Teknik akuarel ini merupakan melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cair itu merupakan kertas. Yang kedua itu ada mozaik. Teknik mozaik ini ialah teknik menempelkan pecahan ataupun lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang dipakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisan itu disebut intesia. Yang ketiga itu ada lukisan kaca, di mana teknik lukisan kaca ini menggunakan kaca, timah, kuningan, dan juga tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk sebuah lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan juga jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat beribadah. Di Indonesia juga, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri di rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat. Itu sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman negara Belanda. Dan yang terakhir itu ada lukisan batik, di mana lukisan batik tekniknya itu hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin ataupun malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang akan membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar. Dan hasil akhirnya itu dicelup ke larutan pewarna. Selanjutnya itu ada poin E, ya, prosedur berkarya dan seni lukis. Oke, ada 5 prosedur berkarya dan seni lukis.
Yang pertama itu memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif, bias itu didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Contohnya, dengan mengembangkan imajinasi, apa yang ada kita pikirkan atau dari pengalaman-pengalaman orang lain. Atau bisa juga melihat objek itu secara langsung, misalnya objek pasar, pantai, pegunungan, persawahan, ya. Atau bisa juga melihat dari buku, internet, majalah lain ataupun dokumen yang berisi tentang lukisan. Bisa juga mengunjungi museum ataupun kegiatan-kegiatan seni lukis. Itulah yang bisa memunculkan gagasan yang kreatif untuk kita berkarya ataupun melukis. Yang kedua itu ada membuat sketsa. Sketsa merupakan gambar awal yang akan dijadikan ataupun dibuat menjadi lukisan. Biasanya sketsa ini hanya berupa goresan global. Tidak mendetail dari sketsa yang kita buat, akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Yang ketiga itu ada menentukan media berkarya ataupun bahan dan juga alatnya. Media yang kita gunakan dalam proses ini bisa kertas, ya, bisa kertas karton, kertas manila, ya, kertas pada larang ataupun kertas HVS. Bisa juga tembok, dinding, papan atau media yang lebar. Bisa juga media alternatif seperti kaca, cangkang telur, atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. Bisa juga ya menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, ataupun pastel. Dalam berkarya seni lukis, media, alat, dan juga bahan itu juga menentukan proses dan juga teknik berkarya, sehingga hal ini harus direncanakan. Yang keempat itu ada menentukan teknik. Ya, berikut beberapa teknik dalam melukis. Yang pertama itu ada teknik akuarel ataupun warna transparan. Yang kedua itu ada teknik plakat ataupun warna yang tebal. Yang ketiga itu ada teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, kuas, ataupun pisau palet. Yang keempat itu ada teknik tebal dan bertekstur ataupun bertekstur warna. Yang kelima itu ada teknik timbul, itulah yang dikatakan mozaik. Oke, yang terakhir prosedur berkarya seni lukis itu ada mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Tahap akhir itu merupakan penyempurnaan lukisan sketsa yang telah dibuat. Ada beberapa tahap akhir, ya. Yang pertama itu mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok ataupun objek positif, dan juga latar belakangnya atau yang disebut dengan negatif. Yang kedua itu menyempurnakan lukisan dengan kontur ataupun penyinaran, penegasan, dan juga penentuan gelap terangnya lukisan tersebut. Oke, tugasmu selanjutnya di akhir video ini ada ya. Ya, kamu buat konsep dengan menentukan tema apa saja dan judul lukisannya apa saja, terserah. Ya, dan buat beberapa sketsa sebagai idemu untuk melukis. Lalu kumpulkan bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan rumahmu saja. Tidak usah lingkungan sekitar tetangga, tidak usah, lingkungan rumahmu saja yang ada di dalam rumahmu. Ya. Dan gunakan bahan bekas itu untuk
hasil karyamu. Misalnya ya, ada cangkang kerang, kamu lukis, kamu bentuk untuk menjadi bingkai foto misalnya, ya. Atau kamu buat kertas, kamu warnai, kamu hancurkan dulu kan, kamu basahi, lalu kamu buat sebuah lukisan ataupun kertas yang tidak dipakai, kamu bentuk ya menjadi hasil karyamu. Oke, paham ya dengan tugasnya? Ya, selamat mengerjakan. Oke, sampai di sini materi pelajaran kita. Sampai bertemu minggu berikutnya. Shalom, selamat pagi.